Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada. Lentera malam, Jemaat Rantepao kembali hadir menyapa kita lewat pujian, doa, dan renungan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan kekuatan. Karena itu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di ufuk timur pagi merekah. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan kehidupan makanan minuman saja, ekonomi kita saja yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi juga Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya makanan rohani kita itu terpelihara. Kita sungguh bersyukur ada lentera malam di mana kita bersama-sama bisa mengalami hadirat Tuhan untuk menikmati kehidupan sebagai orang percaya yang selalu takut akan Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara lagi untuk menjadi orang percaya yang betul-betul menyadari dan mengenal siapakah Allah yang kita percaya. Saya dalam beberapa kesempatan yang lalu sudah mengajak saudara-saudara untuk percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Dan saya sudah mengupasnya dari Mazmur 139
Allah Maha Tahu dari ayat 1 sampai ayat 6. Allah Maha Hadir dari ayat 7 sampai ayat 12. Dan saya mau melanjutkan pada malam hari ini untuk mengajak saudara-saudara bahwa Allah itu bukan cuma mengenal kita dari jauh sebagai Allah yang Maha Tahu, bukan juga cuma Allah yang ada di sekitar kita, melainkan Dia adalah juga Allah yang melihat dari dalam. Dan untuk itu saudara-saudara, karena ini pelajaran iman yang sangat penting, dan kita tidak mungkin bicara tentang iman di luar dari tuntunan Roh Kudus sendiri. Malam hari ini kita mau minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, dari hari ke hari Kau tuntun kami. Dan malam hari ini Kau persatukan kami lagi dalam lentera malam. Kami tahu Kau mengikat kami dan membersatukan kami semua, walaupun berjauhan secara fisik, tetapi secara rohani, secara batin, Kau ikat kami dalam satu kerajaan Allah. Dan malam hari ini kami mau memperdalam ajaran dari firman-Mu untuk mengenal Tuhan secara lebih baik lagi. Bahwa Tuhan itu mengenal kami, mengetahui kami. Tuhan itu hadir bersama kami. Dan malam hari ini kami ingin belajar bagaimana Tuhan dari dalam diri kami mengenal kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat 16. Saudara-saudara, silakan membuka firman Tuhan, membuka Alkitab, entah buku atau Alkitab Android atau OS, mari buka. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 16. Kalau sudah dapat, kita sebaiknya membaca bersama-sama Mazmur ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mari kita mulai membaca Mazmur ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang percaya. Tuhan menciptakan kita sedemikian lengkapnya dan sedemikian sempurnanya. Biasa saya mengatakan bahwa manusia bisa menciptakan pabrik apa saja dan menghasilkan hasil-hasil teknologi yang paling canggih, paling hebat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita, tubuh kita, hidup kita sebagai manusia, sesungguhnya adalah pabrik terhebat, terutama yang pernah ada di dunia ini. Saudara pernah membayangkan betapa hebatnya tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan ini? Kalau pabrik kertas misalnya, kayu-kayu dimasukkan, yang keluar kertas, atau industri tekstil, ada bahan baku dimasukkan, keluar kain, dan lain-lain. Tapi pabrik yang Tuhan ciptakan
ini, yaitu tubuh kita dan kehidupan kita. Kalau coba ingat, setiap hari makan apa? Kita minum, kita makan, dan berbagai macam makanan yang kita makan. Mulai dari makanan tradisional sampai makanan yang paling modern. Tergantung kita makan apa. Tapi boleh kita katakan, apapun yang kita makan, itu nanti produknya apa? Produknya adalah kehidupan. Produknya adalah semangat. Produknya adalah orang yang mengenal Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Apakah saudara pernah bertanya, mengapa begitu hebatnya tubuh jiwa kita ini ciptaan Allah? Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, menolong kita untuk mengerti bahwa memang kejadian kita itu luar biasa. Kita lihat dalam ayat yang keempat, ayat ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu berarti apa? Sejak di dalam kandungan ibu, bahkan sebelum terbentuk, karya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu sudah nyata. Engkau yang membentuk buah pinggangku. Luar biasa. Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini kalau kita bayangkan bagaimana karya Tuhan menciptakan manusia, memang luar biasa. Kalau Adam dan Hawa dulu, Adam itu dibentuk dengan tangan dan jari-jari Allah. Tapi kita ini diciptakan dengan sangat istimewa. Karena sangat istimewa kita sebagai ciptaan Allah, maka pemazmur di sini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Saudara pernah perhatikan, misalnya, Tuhan menciptakan kita begitu sempurnanya, begitu hebatnya. Misalnya begini, apa fungsi dari mata berkedip? Saudara bisa bayangkan kalau mata kita tidak berkedip? Tuhan sedemikian rupa lihat bahwa mata manusia kalau tidak berkedip itu tidak bisa bersih. Jadi fungsi dari mata kita berkedip itu ya supaya mata kita bersih. Tapi jangan kedip-kedip menggoda ya, jangan kedip-kedip negatif. Kalau berkedip normal, saudara tahu bahwa itu fungsinya untuk membersihkan mata. Itu baru satu bagian kecil dari betapa istimewanya ciptaan Tuhan ini. Saudara biasa dengar, senyumlah, maka dunia tersenyum. Saudara, kecantikan orang, kegantengan orang itu banyak ditentukan oleh orang itu senyum. Orang itu menampakkan wajah yang Tuhan ciptakan. Dan perhatikanlah bahwa setiap orang itu punya keistimewaan. Oleh karena kita semua adalah ciptaan Allah. Ini yang menyebabkan pemazmur ini jadi karena dia tahu kita diciptakan Tuhan mulai dari dalam kandungan. Apa yang dia katakan? Aku bersyukur kepadamu. Jadi pengucapan syukur kita karena tubuh jiwa kita ini merupakan tubuh jiwa yang istimewa diciptakan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib itu. Sebenarnya kehidupan ini adalah sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidur malam sesudah kita berdoa. Kalau saya berdoa untuk tidur, kata-kata saya, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Seperti itu, kalau mati tengah malam tidak apa-apa. Karena sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi tentu dengan pengharapan kita besok bangun lagi. Ini tidak bisa kita katakan saya besok pasti bangun. Kalau kita tidak berada dalam keyakinan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam penentuan Tuhan. Makanya kita selalu harus bersyukur karena kejadian kita yang ajaib, yang dahsyat ini. Dan
hebat sekali karena pemazmur di sini tidak mau menerima kehidupannya sembarangan. Dia malah mengatakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kita ditanya, kita yang dengar firman Tuhan malam hari ini, apakah betul-betul kita menyadari bahwa kehidupan kita ini, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib? Ini kalau kita dengar ajaran Tuhan Yesus, apa yang kita bisa buat? Kita bisa makan, kita bisa beli pakaian, kita bisa membangun rumah, hanya itu yang bisa. Tapi memperpanjang umur kita sejengkal pun tidak bisa. Nah, itu adalah urusan kuasa Tuhan sendiri. Kalau soal memperpanjang usia tidak bisa kita urus, memang itu di luar dari kemampuan kita. Yang bisa kita urus hanyalah hal-hal yang bisa secara jasmania bisa kita usahakan. Jadi mulai dari makanan, minuman, pakaian, macam-macam kita lakukan. Tetapi sesungguhnya umur kita, usia kita, kehidupan kita itu urusan Allah. Dan karena itu betapa pentingnya kita memang menyadari benar-benar kejadian kita ini. Nah, saudara, saya mengatakan bahwa bahan malam hari ini saya ingin menekankannya pada Allah itu maha melihat. Mengapa Allah maha melihat? Oleh karena mulai dari tadi bahwa kita dibentuk, Tuhan membentuk buah pinggang, Tuhan membentuk kita menenun kita dalam kandungan ibu, itu Tuhan sudah lihat. Artinya sejak kejadian kita menjadi janin, Tuhan sudah lihat. Masih tersembunyi kita di dalam rahim ibu, Tuhan sudah lihat. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Di sini dikatakan, ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya, ini rahasia-rahasia semuanya, tetapi yang jelas bahwa kejadian kita menjadi manusia, menjadi janin di dalam rahim ibu kita, pertemuan antara sperma dan sel telur itu sebuah keajaiban dan hanya Tuhan yang lihat, Tuhan yang pertemukan sampai terbentuk janin dan kita dilahirkan. Dan ini luar biasa, Tuhan sudah memeriksa, sudah melihat kita di dalam rahim ibu kita. Bagaimana kita di dalam, siapa kita di dalam, bagaimana kita bertumbuh di dalam, itu semuanya Tuhan sudah lihat. Tuhan tahu apa yang kita makan. Tadi saya dengan seorang mahasiswa, calon mahasiswa UKI Toraja, saya kaget. Saya bilang, berapa bersaudara? Dia katakan 12. Saudara anak keberapa? Anak ke-12. Lalu langsung tiba-tiba, karena saya sudah baca perikop ini, saya sedang membayangkan rahim ibumu 12 kali mengandung, 12 kali melahirkan, dan kalau kita menjadi janin dalam rahim seorang ibu kan kita menikmati makanan yang paling bergizi, paling sedap. Dan biasanya kalau seorang ibu itu terlalu sering melahirkan kan kasihan biasa mengalami osteoporosis ya. Jadi tulangnya menjadi rapuh. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan, walaupun begitu, kejadian kita yang luar biasa itu Tuhan menciptakannya, memperlengkapi kita sejak dari dalam kandungan. Tapi apa maksud dari semuanya itu? Sampai kita dilahirkan oleh seorang ibu, kalau pernah memerhatikan seorang bayi yang baru dilahirkan, sebetulnya maaf ya, kecil sekali, tidak terbentuk. Ya, kita semua senang kalau kita lihat bayi yang baru dilahirkan. Tapi perhatikanlah betapa lemah dan lain-lain. Tapi walaupun begitu, itu adalah karya, itu adalah jasa seorang ibu selama 9 bulan di dalam rahim dan kita dilahirkan. Kemudian kita dibimbing oleh seorang ibu, bertumbuh menjadi dewasa. Luar biasa, tapi kita harus melihat mengapa seorang ibu itu mampu mengasihi kita dengan sepenuh-penuh hatinya karena karya Allah. Kita bisa bertanya mengapa
ayah dan ibu begitu peduli kepada kita yang dilahirkan di dalam keluarga. Mengapa mereka begitu bahagia? Dan sungguh hebatlah kalau ibu dan ayah bersyukur. Tapi saya kira memang kita semua bersyukur kalau diberi anak, dikaruniai Tuhan seorang anak. Kecuali kasus-kasus di mana orang melahirkan baru dibuang, ya oke, itu kasus saja. Tapi secara umum kita begitu berbahagia karena Tuhan memberi kepada ibu dan ayah kita. Kita dilahirkan dari keluarga itu dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi dari dalam rahim Tuhan melihat kita, Tuhan mengenal kita. Nah sekarang kalau saya coba hubungkan supaya kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar merasa aman, merasa terlindung, dan merasa punya harapan yang luar biasa. Kalau kita urut-urut lagi. Allah yang kita percaya itu adalah Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Karakternya diperjelas atau diurai, paling kurang diurai 3 di dalam Mazmur 139. Jadi pertama saya katakan Allah Maha Tahu. Semua Dia tahu. Tidur, berdiri, berjalan, Dia tahu. Kemudian kedua, Allah Maha Hadir. Ada di mana-mana. Dan saya mau mengatakan bahwa kalau Allah Maha Tahu itu, kita bayangkan Allah dari surga, dari tempat yang jauh melihat kita. Tapi Dia tahu kita. Berarti dari jauh. Tapi dengan Allah Maha Hadir, itu artinya Allah ada di sekitar kita. Di depan, di muka, di samping, kiri kanan, di atas, dan di bawah kita. Nah malam ini, dengan Allah melihat kita, saya ingin mengatakan kepada saudara, sebenarnya dengan Allah melihat kita sejak dari janin, itu berarti apa? Allah juga ada melihat kita dari dalam. Berarti sempurna sudah. Dari jauh Tuhan mengetahui kita. Di sekitar kita ada Allah yang Maha Hadir. Dan di dalam kita, Allah melihat kita dari dalam. Dari dalam kandungan, tapi juga dari dalam hati kita masing-masing. Begitu sempurnanya kehadiran Allah itu bagi kita. Sehingga saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara mau aman, menjadi orang percaya yang aman, percayalah bahwa Allah itu memang Maha Tahu dan mengetahui segala gerak-gerik kita, pikiran kita, perasaan kita, pergerakan kita diketahui. Dan yang kedua, bahwa Allah itu Maha Hadir, hadir di mana-mana. Jadi di sekitar kita. Dan malam hari ini betapa lengkapnya karakter Allah itu atas kehidupan manusia. Dia melihat. Dia Maha melihat. Melihat kita sejak janin. Jadi kalau terbentuknya saja kita sudah dilihat Allah. Apalagi kalau kita sudah seperti ini sekarang. Saudara percaya bahwa Allah melihat kita baik waktu tersembunyi di dalam rahim, sedang kita bertumbuh dan sampai kita menjadi dewasa sekarang ini, Allah melihat kita. Dan untuk itu saudara-saudara, Kristus sudah menyelamatkan, menyempurnakan kita sebagai manusia yang mengenal Allah yang luar biasa itu. Dan di dalam Dia kita mengenal 3 karakter Allah itu, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Melihat. Di dalam Yesus itu kita mengalami semuanya. Dan saudara, beri hidupmu aman dengan percaya pada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, dan Dia Maha Melihat. Amin. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku.
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Datang padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah begitu menguatkan kita, dan baiklah kita akan serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, perlindungan Tuhan untuk malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang terus-menerus menyadarkan kami bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Melihat. Malam ini kami sungguh bersyukur, dan kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami kepadamu untuk Kau amankan dan Kau lindungi waktu beristirahat. Dan perkenankan kami ya Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, sama seperti yang terjadi di daerah Puncak Paredian arah ke antara Palopo dan Toraja, dan di tempat-tempat lain mereka mengalami bencana dan hidup di dalam penderitaan. Kami ingin mendoakan mereka. Tuhan, lindungilah juga mereka dan bangkitkan semangat mereka kembali, supaya mereka terus-menerus mengalami bahwa Tuhan hadir walaupun ada bencana. Saudara-saudara yang mengikuti Lentera malam ini, Kau lindungi semua. Adakah yang sakit, adakah yang menanggung beban, semuanya ya Tuhan, tolonglah kami semua. Dan tolonglah mereka kuat imannya menghadapi kehidupan dan pergumulan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah namanya. Demikian Lentera Malam Jemaat Rantepao saat ini. Kita akan berjumpa pada Lentera Malam berikutnya. Terima kasih
Tuhan memberkati kita sekalian.